Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Hari ini Ibu Agnes akan memberikan materi tentang bilangan bulat. Adapun kompetensi dasar yang anak-anak perlu ketahui dan akan dikuasai dalam pertemuan kali ini adalah: yang pertama, menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Dan yang kedua, menggunakan konsep bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan untuk menyatakan situasi sehari-hari. Anak-anak, setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan dapat membaca lambang bilangan bulat positif dan negatif, dapat menulis lambang bilangan bulat positif dan negatif, dapat mengurutkan bilangan bulat, serta dapat membandingkan bilangan bulat. Anak-anak, sudah tentu kalian mengenal bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan-bilangan tersebut disebut dengan bilangan asli. Ada pula bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Disebut dengan bilangan cacah. Nah, anak-anak, selanjutnya, bagaimana cara kita menunjukkan suhu 25 derajat di bawah 0? Pada layar ditampilkan termometer. Pada termometer terdapat dua pengukur suhu, yaitu Celcius dan Fahrenheit. Sedangkan indikator suhunya berwarna merah. Pada suhu Celcius, indikator menunjukkan di bawah angka 0. Anak-anak, jika kita perhatikan dengan seksama, pada suhu Celcius, indikator menunjuk 25 derajat di bawah 0. Nah, untuk memudahkan kita menyebut di bawah 0, kita dapat menggunakan konsep bilangan bulat negatif. Sehingga 25 derajat di bawah 0 ditulis menjadi negatif 25. Selanjutnya, bagaimana cara kita menunjukkan kedalaman laut 200 meter di bawah permukaan laut? Pada layar ditampilkan gambar kedalaman laut. Pada kedalaman laut, bagian permukaan laut menjadi titik 0. Dan di bawah titik 0 bagian kedalaman laut. Anak-anak, jika diperhatikan dengan seksama, bagian kedalaman laut, kira-kira kedalaman lautnya tersebut adalah 200 meter di bawah permukaan. Untuk memudahkan kita menyebut 200 meter di bawah permukaan laut, kita dapat menggunakan konsep bilangan bulat negatif, sehingga 200 meter di bawah permukaan laut dapat ditulis menjadi negatif 200 meter. Selanjutnya anak-anak, bilangan bulat dapat kita gambarkan pada garis bilangan seperti berikut. Bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan yang terletak di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Jadi, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang lebih kecil daripada 0, seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan bilangan bulat positif adalah bilangan yang lebih besar daripada 0, seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Anak-anak,
Untuk membaca dan menulis bilangan bulat positif dan negatif dapat diperhatikan pada tabel berikut ini. Contoh, pada kolom sebelah kiri tertulis 7. Cara menyebutkannya kita cukup menyebut dengan 7. Selanjutnya 23 kita cukup menyebut dengan 23. Pada bilangan negatif, kita wajib menyebut terlebih dahulu tanda negatifnya, sehingga menjadi negatif 9 dan yang berikut adalah negatif 87. Jadi, pada bilangan bulat negatif selalu didahului dengan tanda negatif sebelum menyebutkan bilangannya. Dengan demikian, anak-anak, dalam menyebut bilangan yang bernilai positif, kita tidak wajib mendahului dengan tanda positif. Tetapi pada bilangan yang bernilai negatif, kita wajib menyebut terlebih dahulu tanda negatifnya. Selanjutnya, untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kalian perlu memahami konsep bahwa semakin ke kanan, nilai suatu bilangan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilai suatu bilangan semakin kecil. Atau dapat kita katakan bahwa bilangan yang terletak di sebelah kanan nilainya selalu lebih dari atau lebih besar dari bilangan yang terletak di sebelah kiri. Sebaliknya, bilangan yang terletak di sebelah kiri nilainya kurang dari atau lebih kecil nilainya dari bilangan yang terletak di sebelah kanan. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, dapat kita gunakan beberapa tanda. Antara lain, yang pertama adalah tanda lebih dari. Yang kedua, tanda kurang dari. Dan yang ketiga, tanda sama dengan. Agar kalian memahami penggunaan tanda perbandingan, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, negatif 5 kurang dari negatif 3. Mengapa demikian? Sebelumnya anak-anak, kita mengingat kembali konsep awal kita bahwa bilangan yang terletak di sebelah kiri nilainya kurang dari bilangan yang terletak di sebelah kanan. Ataupun sebaliknya, bilangan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih dari bilangan yang terletak di sebelah kiri. Perhatikan letak negatif 5 dan negatif 3. Negatif 5 terletak di sebelah kiri negatif 3. Dengan demikian, negatif 5 nilainya kurang dari negatif 3. Dan kita tuliskan dalam bentuk tanda menjadi negatif 5 kurang dari negatif 3. Contoh berikutnya, negatif 2 lebih dari negatif 4. Mengapa demikian? Perhatikan letak negatif 2 dan negatif 4. Negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 4. Dengan demikian, negatif 2 nilainya lebih dari negatif 4. Dan kita tulis dalam bentuk tanda menjadi negatif 2 lebih dari negatif 4. Contoh berikutnya, negatif 6 kurang dari 1. Mengapa demikian? Perhatikan letak negatif 6 dan 1. Negatif 6 terletak di sebelah kiri 1. Dengan demikian, negatif 6 nilainya lebih kecil dari 1. Dan kita tulis dalam bentuk tanda menjadi negatif 6 kurang dari 1. Contoh selanjutnya, 7 lebih dari 5. Mengapa demikian? Perhatikan letak 7 dan 5. 7
terletak di sebelah kanan 5. Dengan demikian, 7 lebih besar dari 5 dan kita tulis dalam bentuk tanda menjadi 7 lebih dari 5. Selanjutnya, mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat, kita masih menggunakan konsep awal kita bahwa bilangan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih dari bilangan yang terletak di sebelah kiri. Contoh, urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 3, dan 4. Karena perintah pada soal mengurutkan dari yang terkecil, maka bilangan yang kita tulis terlebih dahulu adalah bilangan yang terletak paling kiri pada garis bilangan. Pada soal, bilangan yang terletak paling kiri adalah bilangan negatif 6. Dan yang menjadi nilai terkecil adalah negatif 6. Sehingga dapat kita tulis menjadi negatif 6, negatif 4, negatif 2, 3, dan 4. Soal yang kedua, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar, negatif 5, negatif 6, 5, negatif 1, dan 2. Untuk mengerjakan soal tersebut, perhatikan perintahnya kembali. Kita diminta mengurutkan dari yang terbesar. Berarti bilangan yang kita tulis terlebih dahulu adalah bilangan yang terletak di paling kanan pada garis bilangan. Dengan demikian, 5 kita tulis terlebih dahulu karena 5 terletak pada paling kanan pada garis bilangan. Diikuti 2, negatif 1, negatif 5, dan negatif 6. Anak-anak, kita telah sampai pada kesimpulan materi kita hari ini, yaitu yang pertama, untuk menulis dan membaca lambang bilangan negatif, kita harus mendahuluinya dengan tanda negatif. Kesimpulan yang kedua, untuk menulis dan membaca lambang bilangan positif, kita tidak wajib mendahuluinya dengan tanda positif. Kesimpulan ketiga, kita pelajari hari ini tanda kurang dari, tanda lebih dari, dan tanda sama dengan untuk menyatakan bilangan yang bernilai sama. Sedangkan kesimpulan keempat pada garis bilangan, semakin ke kiri, nilai suatu bilangan semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, nilai suatu bilangan semakin besar. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini telah selesai. Namun, sebelum Ibu akhiri untuk minggu depan, kita akan melaksanakan G-Meet atau pertemuan virtual. Untuk anak-anak yang belum paham tentang materi ini, kalian bisa menanyakannya pada saat kita pertemuan secara virtual. Terima kasih. Kita mau, kita bisa.